Bab 081. Alex tersenyum tak enak pada kakek dan nenek istrinya tersebut. Ia kan hanya bermaksud menyenangkan hati istri, sekaligus menghargai Stella yang sudah masak untuknya. Ia harus paham dari mana Princess Stella berasal. Tentu Alex tak bisa memaksa jika Stella tak bisa memasak. Semua butuh proses. La mengelus punggung tangan istrinya yang kini sedang mendapat wejangan dari Cindy sebagai istri yang baik. Mereka berbincang hangat sambil menunggu Boril dan Aprilia datang untuk bergabung. Boril masih berdiri di bawah guyuran showernya. Ia betah berlama-lama di sana, memikirkan tentang wanita itu dan gadis kecil itu. Kenapa mereka harus dipertemukan lagi? Bayangan masa lalu itu, dosa-dosa zaman kebodohannya kala itu masih terbayang jelas di benaknya meski Boril berusaha mengenyahkan bayangan buruk di masa lalunya dengan berharap kucuran air ini mampu menghapuskan ingatannya. Namun ternyata tak bisa. La menangisi masa lalunya. Satu-satunya yang aku sesali dari masa lalu adalah diriku sendiri. Aprilia sudah selesai menyusui Azam dan bayinya itu terlelap kembali. Anak baik, capek ya sayang. Pulas banget boboknya. Aprilia tersenyum lalu mencium gemas pipi Azam yang lucunya tak bangun meski ia cium seperti tadi. Mungkin sebutan pangeran tidur sangat cocok disematkan pada putranya ini. Aprilia bangun sambil terus memandangi putranya saat ia merasa sebuah tangan melingkari perutnya. Aprilia tersenyum. Tubuh Boril yang tinggi besar tengah memeluknya dari belakang. Meski telah berpakaian lengkap namun terasa tubuh suaminya dingin dan segar sehabis mandi tadi. Aprilia merasakan kecupan di ceruk lehernya. Ia berbalik lalu menahan dada suaminya. Kita udah ditunggu di bawah. Boril tak menjawab, ia hanya memegang kedua bahu istri cantiknya. Aprilia bisa melihat wajah sayu suaminya. Bukan karena lelah namun sepertinya ada yang dipikirkan oleh Boril. Ada apa? Tanya Aprilia menyentuh pipi suaminya. Boril menarik nafasnya sebentar lalu La buang perlahan seolah ingin juga membuang beban berat di dadanya. Berjanjilah setelah Mas cerita ini, kamu gak akan benci sama Mas. Raut wajah Aprilia berubah. Ia berusaha tersenyum namun melihat wajah Boril yang sangat serius membuat Aprilia gelisah. Ia takut mendengar hal yang buruk. Mas, kamu pernah janji untuk menerima masa lalu Mas dan bersedia mencintai Mas apa adanya. Mas akan memaksa kali ini. Tolong jangan berhenti Mas apapun yang terjadi. Mas kok ngomongnya gitu? Serem ih. Ada apa? Tolong janji dulu. Baru kali ini Aprilia melihat Boril sekalut dan sememaksa ini padanya. Sampai mengacungkan jari kelingking. Berharap Aprilia menautkan jari mereka. Hingga Aprilia pun menganggukkan kepalanya dan menautkan kelingking mereka. Janji, mau ngomong apa? Bagai ada duri di kerongkongannya yang membuat Boril tercekat hingga tak bisa bicara. Namun Jah harus mengatakannya. Agar Aprilia tak mengetahuinya dari lain orang kelak. Boril mendudukkan Aprilia di atas ranjang kemudian ia pun duduk di sampingnya sambil memegang tangan. Aprilia perlu keberanian luar biasa mengenai masa lalunya. Namun ia ingin tak ada rahasia antara ia dan Aprilia. Mas tahu kamu sudah bisa menerima masa lalu Mas. Tapi ada hal yang kayaknya mesti kamu tahu, apa berhubungan sama perempuan tadi. Boril tersentak kaget. Rupanya sang istri tahu saat di mobil tadi. Raut wajah Aprilia berubah serius sekarang. Netra abunya kadang menusuknya tajam dengan pandangannya. Kadang berubah lembut saat mencoba menegarkan diri. Apa perempuan tadi, salah satu pacar Mas. Dan anak itu, anak Mas juga. Boril langsung menggelengkan kepalanya.
Bukan. Bukan sayang. Lalu, aku udah bilang kalau aku gak mau urus sama masa lalu kamu, Mas. Aku gak mau. Aprilia mulai menangis. Boril menangkup wajah istrinya. Sayang, Mas harus bilang ini. Dosa masa lalu Mas terbayang lagi dan Mas gak tahu harus bagaimana. Mas tersiksa melihat mereka datang kembali. Sungguh Mas sangat tersiksa. Rasa iba mulai merasuki relung hati Aprilia meski nampaknya ia bisa saja harus menerima kenyataan pahit nantinya. Siapa dua orang tadi? Perempuan itu, namanya Hilda. Dia adik dari Risma. Aprilia mengepalkan tangannya kuat. La pernah bertekad menerima masa lalu Boril dan tak ingin mendengarnya. Namun melihat suaminya yang kekeh meminta ia mendengar pengakuannya membuat Aprilia pun berusaha untuk tetap tenang. Lalu, Boril terdiam sebentar kemudian melanjutkan ucapannya. Dengan Rismalah, Mas pernah memiliki hubungan. Air mata Aprilia menetes jatuh di pipinya. Sebelum akhirnya Mas tahu kalau saat itu Risma sudah punya suami. Aprilia menepis tangan Boril yang kini di pipinya. Boril tak marah. Andailah di posisi Aprilia sekarang pasti Boril pun akan melakukan hal yang sama. Gak ada perempuan lain apa Mas? Istri orang kamu ambil juga. Tolong dengar dulu Stop. Panas telinga Aprilia mendengarnya. Ia bangun dari duduknya. Bilang aja Mas. Anak itu anak kamu bukan? Boril menggelengkan kepalanya. Dari mana kamu tahu? Buktinya perempuan tadi marah sama kamu. Kamu sudah mengganggu kebahagiaan rumah tangga orang lain. Kamu gak bermoral. Kamu brengsek Mas. Kamu gak punya hati. Sayang. Boril pun bangun lalu memeluk istrinya yang terus menangis dan meronta meminta dilepaskan. Sambil terus berteriak hingga terdengar ke ruang makan dan membuat anggota keluarganya yang lain terkejut. Karena kamar Boril berada di bawah tentu akan terdengar. Ada apa? Tanya Cindy. Bayu pun menggelengkan kepalanya. Stella yang khawatir lalu beranjak dari kursinya menuju kamar Boril dan Aprilia karena selain suara mereka, suara Azam menangis pun cukup terdengar ke ruang makan. Alex mengikuti Stella disusul oleh Bayu dan Cindy. Cerit, kamu brengsek Mas. Boril menganggukkan kepalanya. La terima pukulan Aprilia di dadanya. Sayang dengarlah. Aprilia menangis lagi. Suara tangisan Azam yang terbangun tak dihiraukannya. Satu kenyataan yang pahit siap diterimanya andai benar Boril memiliki anak dari wanita lain yang parahnya sudah bersuami. Ya Tuhan, seberapa kelam masa lalu suaminya. La bisa menerima perjalanan cinta Boril yang luar biasa bersama para perempuan-perempuan lain. Namun, jika Boril memiliki anak, apakah ia sanggup menerimanya? Dada Aprilia terasa sesak. La merasakan pening di kepalanya. Hingga meluruh dalam pelukan Boril. Sayang, Aprilia. Pada saat yang sama, Cindy membuka pintu kamar mereka dan terkejut melihat Aprilia yang jatuh pingsan. Azam sudah ditenangkan oleh Stella dan Nina bobokan kemudian ditaruh di atas boks bayinya. Sementara Aprilia setengah berbaring dan menangis dalam pelukan Cindy saat ia telah sadar dari pingsannya. Risma dan Teddy. Risma dan Teddy yang itu. Yang punya usaha travel itu. Bukannya mereka sudah meninggal? Tanya Bayu ketika Boril mulai menceritakan duduk persoalannya pada keluarga besarnya. Mereka bicara di kamar Boril. Alex ingin pergi karena dia merasa tak enak jika harus ikut campur karena walau bagaimanapun dia adalah menantu di rumah ini. Namun Boril bilang jangan. Ia ingin berterus terang pada keluarganya dan tak pernah membedakan Alex.
Benar, Pak. Ya Tuhan Boril, jadi berita yang beredar jika Risma bunuh diri karena ditinggal pacar gelapnya itu benar. Dan pacar gelapnya itu kamu. Boril lagi-lagi menganggukkan kepalanya. Membuat siapapun yang mendengarnya sungguh tak mengira Boril bisa setega itu. Aku gak tahu kalau Risma ternyata belum cerai dari Teddy. Aku tahunya mereka udah pisah dan saat tahu kalau Risma masih jadi istri sah Teddy, aku gak mau lagi ketemu sama Risma dan mungkin saat itu Risma frustasi sampai rela. Boril tak bisa melanjutkan kalimatnya. Fakta jika sudah meniduri istri orang lain membuat Boril tak ingin lagi berhubungan dengan Risma. Namun wanita soyalita itu menolak berpisah dan tetap ingin melanjutkan hubungan mereka sampai menunggu proses perceraian. Boril tak mau. Ia kecewa dan marah pada dirinya sendiri hingga Risma mengancam akan bunuh diri jika Boril meninggalkannya. Boril tak peduli. Sampai beberapa hari kemudian, istri dari bos travel Teddy Sukma itu ditemukan bunuh diri dengan cara menggantung dirinya di langit-langit kamar. Teddy yang bersedih atas kematian istrinya lalu tak terima dan mencari tahu apa sebab istrinya nekat mengakhiri hidup. Hingga Teddy tahu kalau Risma berselingkuh. Terlihat dari beberapa chat di ponselnya. Namun tak tahu siapa pria lain di hati Risma karena tak ada foto pria itu di ponsel Risma dan nomornya pun sudah tak aktif. Berita tentang Teddy Sukma yang depresi dan gila semenjak ditinggal mati istrinya, sangat terkenal. Kita semua membicarakan tentang si pengusaha sukses itu yang akhirnya perusahaannya jatuh dan bangkrut karena Teddy sakit dan tak bisa fokus pada pekerjaannya hingga bisnisnya hancur dan Teddy meninggal overdosis obat penenang. Ujar Abayu yang mengetahui sejarah Teddy Sukma. Salah satu pebisnis muda yang namanya pernah jadi perbincangan orang beberapa waktu lalu karena tragedi dalam rumah tangganya. Kamu tahu mereka punya anak balita saat mereka meninggal. Boril menganggukkan kepalanya. Bayu berjalan ke arah putranya yang berdiri di depan meja rias. Aku gak tahu kalau Risma juga sudah punya anak balita. BUGH. Boril terjatuh ke lantai menerima pukulan keras di wajahnya dari sang ayah. Cindy berteriak dan berlari membantu putranya berdiri. Apa-apaan kamu, Pak? Anakmu secara tidak langsung sudah merusak rumah tangga orang. Sudah membuat 2 orang kehilangan nyawanya. Sudah membuat seorang anak yatim piatu. Sudah membuat anak itu kehilangan harta orang tuanya. Bentak Bayu berapi-api pada Boril. Ia lalu kembali mengangkat tubuh putranya dan memukulnya kembali. BUGH. Papa berhenti. Teriak Cindy lagi. Boril mengeluarkan darah dari sudut bibirnya. Namun ia tak melawan. Kalian tahu. Setiap hari kami membicarakan dan menyayangkan nasib tragis pebisnis hebat seperti Teddy harus mati mengenaskan di usia muda. Bahkan sampai keluar negeri berita itu dan betapa malunya saya ternyata penyebab semua itu adalah anak saya sendiri. 1. Boril bilang dia gak tahu kalau Risma masih jadi istri orang papa. Bahkan Risma bunuh diri karena Boril menjauhinya dan gak mau menghancurkan rumah tangga mereka. Semua itu gak akan terjadi. Tahu atau tidak tahu, andai dia bisa menahan syahwatnya tentu semua musibah itu tidak akan terjadi. Perdebatan antara Bayu dan Cindy terus terjadi. Bayu merasa sangat kecewa pada putranya. Sedangkan Cindy merasa miris pada sikap Boril, ia dilema. Di satu sisi Cindy paham Boril sudah melakukan dosa besar dan di satu sisi lah sangat menyayangi putranya yang baru saja mengecap kebahagiaan. Semua terdiam. Termasuk Stella dan Alex yang duduk di sofa pojok kamar ini. Mereka tak berani bersuara. Hanya sesekali melihat pada Aprilia yang masih bersandar di atas ranjangnya. Pandangannya kosong.
Entah apa yang dipikirankannya sekarang. Semua tahu jika Lalah yang paling menderita di sini. Jika Lalah yang paling sok. Boril berdiri. La tak pedulikan apapun yang akan disampaikan orang tuanya padanya. Kekecewaan dan pukulan akan rela La terima. Karena memang itu kesalahannya. Namun satu yang harus ia ketahui adalah pendapat istrinya. Boril melewati Cindy dan Abayu untuk duduk di samping Aprilia. Aprilia tak menjawab meski Boril kini mendekatinya dan memegang tangannya. Tolong katakan sesuatu. Tolong, bicaralah. Namun sang netra abu masih terdiam dengan pandangan kosong ke depan. Tolong jangan bilang menyesal Mas bisa mati kalau kata itu terucap dari bibirmu. Kini Boril menakub wajah istrinya. Barulah Aprilia menoleh padanya. Aku gak tahu harus gimana. Senang karena anak itu ternyata bukan anak kamu. Atau, kecewa. Dan marah. Karena kamulah, anak itu kehilangan segalanya. Boril lagi-lagi menyadari kesalahannya. Demi Tuhan ia jijik pada dirinya sendiri. Andai waktu dapat terulang, ia tak mau hidup seperti dulu. Ia bahagia bersama Aprilia. Andai ia bisa memilih, ia ingin hidup bersama Aprilia sejak awal. Kamu, sangat kejam Mas. Kamu, kejam sekali. Kamu, sangat kejam Mas. Kamu, kejam sekali. Aprilia mengatakannya sambil menangis dan Boril siap dengan segala amukan kemarahan istrinya namun. Ternyata bukan amarah melainkan Aprilia merangsek dalam pelukannya dan memeluknya erat. Kamu keterlaluan. Masa lalumu, aku membencinya, Boril menganggukkan kepalanya dan mengeratkan pelukan mereka sesekali menciumi pelipis istrinya. Aku membencinya Mas. Bayu, Cindy serta Stella dan Alex tak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka tahu jika masa lalu Boril begini adanya. Ia adalah orang yang hedonis dan jauh dari kebaikan sebelum Aprilia datang dalam hidupnya. Alex memegang bahu istrinya dan mengajaknya untuk keluar dari kamar orang tuanya. Stella pun ikut dengan suaminya. Dan langkah mereka diikuti oleh Bayu serta Cindy. Cindy menutup pintu kamar Boril dari luar membiarkan anak menantunya tersebut untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kalian kembalilah ke kamar kalian. Makan malamnya nanti diangetin dan Oma akan suruh Bibik buat antar ke kamar. Tak ada yang menjawab lagi. Mereka paham apa yang terjadi hingga masing-masing masuk ke kamar begitu. Juga dengan Stella dan Alex. Untuk pertama kalinya mereka menginap kembali di kamar Stella. Mau makan sekarang aja Mas? Tanya Stella ketika suaminya mencari pakaian untuk tidur. Alex tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil menyampirkan kaos tak berlengan di pundaknya. Mas gak lapar? Tadi sempat makan talam di depan. Masih kenyang? Stella tersenyum mengerti. Ia pun sama tak ingin makan apapun. Terlebih karena peristiwa tadi yang sama. Sekali di luar nalarnya. Kenapa? Niat untuk mandi dan berganti pakaian Alex, pupus sementara. Ia melihat sang istri yang nampak murung. Alex lalu berjongkok di depan Stella yang duduk di sofa. Mikirin masalah tadi ya? Iya Mas. Itu cuma bagian dari masa lalu. Mas yakin Papa bisa melaluinya dengan baik dan kalau bisa melupakannya. Aku gak mikirin Papa. Karena aku yakin Papa sudah berubah dan gak mungkin kembali ke zaman kebodohan kayak dulu. Yang aku takutkan justru Mavi. Mavi. Stella lalu menganggukkan kepalanya. Kamu tahu gak Mas? Aku takut Mavi akan tinggalin Papa. Ya enggak lah. Mas bisa lihat kok kalau Mavi itu tulus cinta sama Papa. Tapi kenyataan kalau Papa memiliki masa lalu petualangan sama perempuan,
Bikin aku takut kalau Mavi gak bisa nerima papa. Kamu aja bisa nerima masa lalu aku. Masa Mavi yang sebegitu susahnya untuk bersama akan tega ninggalin papa. Stella menatap lekat suaminya. Aku mau papa bahagia di masa tuanya. Alex tersenyum lagi lalu bangun dan duduk di samping istri cantiknya. Kita akan selalu yakin dan berdoa kalau papa akan bahagia. Yang penting sekarang. Alex mengelus kening istrinya yang berkerut. Jangan kebanyakan pikiran, ingat kamu lagi di fase harus selalu bahagia. Jangan stres apalagi terlalu berlebihan menanggapi sesuatu. Ya,